izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting mengenai rapat pada siang hari ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan agenda rapat hari ini yang telah didiskusikan sebelumnya. Mari kita periksa bersama-sama untuk memastikan tidak ada yang berlawanan. Baik, apakah ada yang ingin menambah atau mengubah sesuatu pada agenda sebelumnya? Jika sudah tidak ada, mari kita mulai dengan poin pertama dalam agenda kita pada siang hari ini, yaitu sambutan dan pengantar oleh Direktur Utama Perusahaan kita kepada Ibu Risma. Silakan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam rapat hari ini. Jadi seperti yang telah kita ketahui, pesan global stage ini memiliki beberapa tantangan seimbangnya. Jadi rapat ini merupakan langkah pertama dalam upaya kita untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko dengan bijaksana. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para departemen, staf ahli dan juga semua anggota tim yang hadir hari ini. Selamat datang lagi. Mari kita mulai dengan fokus dan tekad untuk mencapai solusi. Saya percaya dengan kolaborasi dan dedikasi kita akan menghadapi tantangan ini. Terima kasih. Baik, saya akan ucapkan terima kasih. Dilanjutkan pengantar oleh Kepala Departemen Risiko kepada Ibu Rizky. Silakan. Selamat siang, Ibu Direktur Sekretaris dan Departemen Pengamat dari Global Stage Electronics. Terima kasih telah hadir dalam rapat strategis ini untuk membahas risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan kita. Bagaimana kita ketahui, Global Stage Electronics telah menjadi salah satu pemimpin dalam industri teknologi elektronik global. Namun dengan kesuksesan tersebut, datanglah tantangan dan risiko yang harus kita hadapi. Pertama-tama, kita memiliki risiko pasaran signifikan, di mana harga-harga fluktuatif dapat mengganggu kualitas kita. Kenaikan harga dapat mengakibatkan penurunan margin keuntungan yang berpotensi merugikan perusahaan kita. Selanjutnya, terdapat risiko operasional juga merupakan fokus utama kita, di mana gangguan dalam rantai pasokan dapat menyebabkan keterlambatan produksi yang berdampak negatif pada reputasi perusahaan tadi dan kita masa depan. Selanjutnya terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah risiko teknologi, di mana zaman serangan siber makin meningkat dan dapat mengakibatkan kerusakan yang serius pada data dan infrastruktur perusahaan kita. Saat ini kita telah mengumpulkan para peneliti dan ahli terbaik dari berbagai departemen untuk menghadapi tantangan ini secara bersama-sama. Dengan kerjasama dan strategi yang tepat, saya yakin kita dapat mengelola dan mengurangi risiko ini dengan efektif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kontribusi Anda semua dalam rapat ini. Mari kita mulai diskusi kita dengan semangat yang penuh dan kesuksesan dan keberlanjutan global ini. Baik, terima kasih Bu Rizky. Mari kita beralih ke agenda kedua, yaitu identifikasi risiko. Pertama, kepada Kepala Departemen Risiko, Ibu Rizky, silakan untuk memulai diskusinya. Baik, terima kasih Sekretaris. Sekarang kita akan memasuki tahap identifikasi risiko, di mana tim kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan bisnis kami, dan kami ingin berbagi dengan Anda semua mengenai hasil temuan kami. Pertama-tama, mari kita tinjau risiko pasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Fluktuasi harga bahan baku menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan kami. Namun selain itu, kami juga mengidentifikasi risiko perubahan kebijakan pemerintah, volatilitas pasar global, dan perubahan tren konsumen sebagai faktor-faktor risiko yang perlu dipertimbangkan. Benar sekali, risiko tersebut memang membutuhkan perhatian serius dan seluruh tim manajemen
Ya, saya setuju. Selanjutnya, risiko operasional, di mana kami telah melihat gangguan dalam rantai pasokan sebagai risiko utama. Tetapi, kita juga perlu memperhatikan risiko kegagalan infrastruktur, kecelakaan kerja, dan perubahan regulasi sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi operasi layanan kami. Saya setuju semua. Mana risiko-risiko operasional ini juga membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang dari departemen kami untuk memastikan kelancaran operasi perusahaan. Dan sekali ini, terakhir, risiko teknologi, di mana ancaman serangan siber menjadi fokus utama kami, namun juga penting untuk memperhatikan risiko kegagalan sistem IT, kerentanan terhadap malware, dan pelanggaran data sebagai risiko tambahan yang perlu diatasi. Saya ingin menambahkan bahwa pengelolaan risiko teknologi juga harus melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan karyawan terkait dengan keamanan informasi dan praktik terbaik dalam menggunakan teknologi. Saya sepenuhnya setuju dengan itu. Bagaimana dengan yang lain? Sebelum dilanjut, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya punya pertanyaan terkait dengan saya yang dijelaskan. Apakah manajemen telah mengidentifikasi strategi tertentu untuk mengurangi dampak kenaikan kegagalan pada profitabilitas perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya yang mulia. Ya, kami telah mulai merancang beberapa strategi untuk menghadapi risiko kenaikan harga bahan baku, di mana salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi pasokan bahan baku dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasok. Selain itu, kami juga mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan hedging atas harga bahan baku tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada langkah konkret yang akan segera diambil untuk menetapkan strategi ini? Tentu saja, kami di sini sudah mulai berdiskusi dengan beberapa pemasok potensial untuk menjalin kemitraan jangka panjang. Selain itu, tim kami juga sedang melakukan analisis untuk menentukan jenis-jenis kontrak hedging yang paling sesuai dengan kebutuhan kami. Kami berharap dapat segera melaksanakan langkah-langkah ini dalam beberapa bulan. Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin mengomongkan? Baik, mungkin diskusi bisa dilanjut oleh staf ahli Departemen Risiko pada Republik. Terima kasih atas waktunya Ibu Elia. Jadi langsung saja, selain mengidentifikasi risiko, tim manajemen risiko juga telah melakukan analisis menyeluruh tentang pengalaman masa lalu perusahaan kami, tren industri, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko kami. Kami telah pelajari pelajaran dari kejadian sebelumnya dan menerapkan strategi yang lebih baik untuk menghadapi risiko masa depan. Kami juga secara aktif memantau tren industri dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizky dan juga Ibu Linda atas prestasi yang sangat informatif tentang identifikasi risiko dan analisis mendalam yang telah dilakukan oleh tim manajemen risiko. Nah, sekarang kita beralih kepada agenda berikutnya, yaitu penilaian risiko. Mari kita lanjutkan dengan fokus dan metode yang sama yang telah kita temukan dan seperti yang telah kita tunjukkan dalam sesi ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan tahap penilaian risiko, di mana tim manajemen risiko telah melakukan analisis mendalam tentang probabilitas dan dampak setiap risiko yang telah diidentifikasi terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Selain itu, kami juga menggunakan matrik risiko untuk menilai tingkat risiko dan menentukan prioritas tindakan yang diperlukan. Pertama-tama, mari kita tinjau risiko pasar, di mana kami telah menetapkan skala probabilitas dan dampak untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Misal, kenaikan harga bahan baku memiliki probabilitas tinggi dan dampak yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan. Apakah di atas risiko-risiko itu yang dianggap lebih kritis daripada yang lain dalam konteks operasional dan keuangan usaha? Wah, tentu saja yang betul. Kami telah mengidentifikasi risiko-risiko yang memiliki probabilitas tinggi dan dampak yang besar sebagai risiko-risiko kritis yang harus segera ditangani. Hal ini mencakup risiko gangguan dalam rantai pasokan dan ancaman serangan siber yang dapat memiliki dampak serius terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Bagaimana kita menilai risiko terhadap
kebijakan SDM usaha? Itu adalah pertanyaan yang sangat relevan. Kami telah mempertimbangkan dampak dari risiko-risiko tersebut terhadap sumber daya manusia dan kebijakan SDM dari perusahaan, termasuk potensi pengaruhnya terhadap produktivitas, keamanan kerja, dan kebutuhan pelatihan karyawan. Lalu, apakah ada langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengurangi tingkat risiko dan risiko-risiko kritis yang telah diidentifikasi? Tentu kami telah merencanakan serangkaian langkah-langkah mitigasi yang spesifik untuk mengurangi risiko dari risiko-risiko kritis tersebut, di mana termasuk peningkatan keamanan dalam rantai pasokan, penguatan sistem keamanan siber, dan pelatihan reguler bagi karyawan tentang praktik keamanan informasi. Dengan demikian, itulah tahap penilaian risiko, di mana kami telah melakukan analisis mendalam tentang probabilitas dan dampak setiap risiko terhadap operasional dan keuangan perusahaan, serta menggunakan matriks risiko untuk menilai tingkat risiko dan menentukan prioritas tindakan yang diperlukan. Apakah ada masukan sebelum kita lanjut ke tahap pengelolaan risiko? Baik, jika mungkin sudah tidak ada, kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu pengelolaan risiko. Kepada Ibu Winda selaku Departemen Risiko, dipersilakan untuk memulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan membahas mengenai strategi pengelolaan risiko untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini meliputi pilihan transfer risiko, mitigasi, retensi, dan intensifikasi. Mari kita mulai dengan risiko pasar. Bagaimana kita bisa mengelola risiko itu yang dimana telah diidentifikasi sebagai risiko pasar ini? Salah satu pilihan yang kita pertimbangkan adalah transfer risiko, yaitu dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk menguji harga bahan baku di tingkat yang dapat diterima. Selain itu, kita juga bisa melakukan diversifikasi pasokan bahan baku untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Bagaimana dengan risiko operasional seperti gangguan dalam rantai pasokan? Adakah langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mengurangi risiko tersebut? Untuk mengelola risiko operasional tersebut, kita dapat mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi seperti Rencanakan serangkaian langkah-langkah mitigasi yang spesifik untuk mengurangi risiko dari risiko-risiko kritis tersebut, di mana termasuk peningkatan keamanan dalam rantai pasokan, penguatan sistem keamanan siber, dan pelatihan reguler bagi karyawan tentang praktik keamanan informasi. Dengan demikian, itulah tahap penilaian risiko, di mana kami telah melakukan analisis mendalam tentang probabilitas dan dampak setiap risiko terhadap operasional dan keuangan perusahaan, serta menggunakan matriks risiko untuk menilai tingkat risiko dan menentukan prioritas tindakan yang diperlukan. Apakah ada masukan sebelum kita lanjut ke tahap pengelolaan risiko? Baik, jika mungkin sudah tidak ada, kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu pengelolaan risiko. Kepada Ibu Winda selaku Departemen Risiko, dipersilakan untuk memulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan membahas mengenai strategi pengelolaan risiko untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini meliputi pilihan transfer risiko, mitigasi, retensi, dan intensifikasi. Mari kita mulai dengan risiko pasar. Bagaimana kita bisa mengelola risiko itu yang dimana telah diidentifikasi sebagai risiko pasar ini? Salah satu pilihan yang kita pertimbangkan adalah transfer risiko, yaitu dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk menguji harga bahan baku di tingkat yang dapat diterima. Selain itu, kita juga bisa melakukan diversifikasi pasokan bahan baku untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Bagaimana dengan risiko operasional seperti gangguan dalam rantai pasokan? Adakah langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mengurangi risiko tersebut? Untuk mengelola risiko operasional tersebut, kita dapat mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi seperti diversifikasi rantai pasokan dengan mencari pemasok alternatif atau mengadopsi teknologi yang lebih andal. Selain itu, kita juga dapat membuat rencana darurat dan pelatihan karyawan untuk mengatasi gangguan operasional yang mungkin terjadi.
Apakah ada risiko khusus yang perlu dipertimbangkan oleh departemen atau unit bisnis tertentu, dan bagaimana kita akan menetapkan tanggung jawab dan tindakan konkret dari mereka? Tentu, kita akan menetapkan tanggung jawab spesifik kepada setiap departemen atau unit bisnis untuk mengelola risiko yang relevan dengan bidang mereka. Misal, departemen produksi akan bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional terkait dengan proses produksi. Sementara departemen IT akan bertanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi seperti keamanan data dan serangan siber. Apakah ada tindakan konkret yang akan segera diambil oleh setiap departemen atau unit bisnis Ya, untuk mengelola risiko yang telah ditetapkan? ya Ibu Direktur, setiap departemen atau unit bisnis akan segera menyusun rencana tindakan konkret berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kami juga akan memastikan bahwa rencana tindakan tersebut akan dilaksanakan dengan tepat waktu dan efektif untuk mengurangi risiko yang terjadi. Dengan demikian, itulah strategi pengelolaan risiko yang akan kita terapkan, termasuk pilihan transfer risiko, mitigasi, retensi, dan diversifikasi serta penetapan tanggung jawab dan tindakan konkret yang akan diambil oleh setiap departemen atau unit bisnis. Jika agenda dari dasar sudah cukup, mungkin bisa lanjut beralih ke agenda berikutnya, yaitu perencanaan bisnis. Sekarang kita akan membahas perencanaan bisnis, di mana mencakup perencanaan tanggap darurat dan tindakan yang harus diambil jika risiko terwujud, serta pengembangan rencana kontinuitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif pada operasional perusahaan. Ini penting untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi situasi darurat dan tetap beroperasi secara efektif. Bagaimana kita bisa merencanakan tanggap darurat yang efektif dan menetapkan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat tertentu, dan bagaimana kita akan menetapkan tanggung jawab dan tindakan konkret dari mereka? Tentu, kita akan menetapkan tanggung jawab spesifik kepada setiap departemen atau unit bisnis untuk mengelola risiko yang relevan dengan bidang mereka. Misal, departemen produksi akan bertanggung jawab untuk mengelola risiko operasional terkait dengan proses produksi. Sementara departemen IT akan bertanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi seperti keamanan data dan serangan siber. Apakah ada tindakan konkret yang akan segera diambil oleh setiap departemen atau unit bisnis Ya, untuk mengelola risiko yang telah ditetapkan? ya Ibu Direktur, setiap departemen atau unit bisnis akan segera menyusun rencana tindakan konkret berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kami juga akan memastikan bahwa rencana tindakan tersebut akan dilaksanakan dengan tepat waktu dan efektif untuk mengurangi risiko yang terjadi. Dengan demikian, itulah strategi pengelolaan risiko yang akan kita terapkan, termasuk pilihan transfer risiko, mitigasi, retensi, dan diversifikasi serta penetapan tanggung jawab dan tindakan konkret yang akan diambil oleh setiap departemen atau unit bisnis. Jika agenda dari dasar sudah cukup, mungkin bisa lanjut beralih ke agenda berikutnya, yaitu perencanaan bisnis. Sekarang kita akan membahas perencanaan bisnis, di mana mencakup perencanaan tanggap darurat dan tindakan yang harus diambil jika risiko terwujud, serta pengembangan rencana kontinuitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif pada operasional perusahaan. Ini penting untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi situasi darurat dan tetap beroperasi secara efektif. Bagaimana kita bisa merencanakan tanggap darurat yang efektif dan menetapkan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat? Saya pikir penting identifikasi peran dari pemerintah masing-masing. Kemudian itu akan berperan dalam situasi darurat. Dengan cara ini, kita juga bisa memastikan bahwa semua orang akan tahu apa yang dilakukan dan dilakukan dan bagaimana mereka berdiri. Apakah kita juga perlu mempertimbangkan komunikasi krisis sebagai bagian dari perencanaan tanggap darurat? Itu Ibu, komunikasi krisis sangat penting dalam menghadapi situasi darurat karena kita perlu memiliki rencana komunikasi yang jelas, termasuk daftar kontak darurat, protokol komunikasi internal dan eksternal, serta pesan yang harus disampaikan kepada stakeholder. Selain rencana tanggap darurat, kita juga perlu mengembangkan rencana kontinuitas lain
melibatkan identifikasi fungsi-fungsi kunci dan proses-proses yang perlu dipertahankan selama krisis, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan kelangsungan operasional. Nah, kita perlu melakukan analisis dampak bisnis dan merencanakan solusi alternatif untuk setiap skenario krisis yang mungkin terjadi. Akan ada latihan atau simulasi krisis untuk memastikan bahwa rencana tanggap darurat dan kontinuitas bisnis berfungsi seperti yang diharapkan. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Tentu saya setuju karena kita perlu merencanakan latihan reguler untuk menguji rencana-rencana tersebut dan memastikan bahwa semua orang dapat memahami peran mereka dan prosedur yang harus diikuti dalam situasi krisis. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, saya yakin kita dapat menghadapi krisis dengan baik. Baik, mari kita segera mulai merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah ini. Atas kontribusi kerjasama Anda semua dalam mempersiapkan perusahaan kita menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sekarang kita akan membahas monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan risiko. Nah, hal ini itu penting untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah kita buat berfungsi secara efektif dan dapat menangani risiko. Nah, salah satu langkah awal adalah dalam penetapan metrik yang dapat memantau kinerja strategi pengelolaan risiko. Saya setuju, metrik yang tepat akan membantu kita mengukur efektivitas strategi pengelolaan risiko seperti tingkat pengurangan risiko, waktu tanggap terhadap insiden, dan biaya yang terkait dengan tindakan mitigasi. Dengan memiliki metrik yang jelas, kita dapat melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Bagaimana kita bisa melakukan metrik yang relevan dan berguna bagi perusahaan kita? Pertanyaan yang bagus. Jadi kita perlu memastikan bahwa metrik yang kita pilih sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan saat ini. Jadi saya akan menugaskan tim melakukan evaluasi strategi dan menjalankan metrik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain penetapan metrik, bagaimana dengan penjadwalan evaluasi sekolah? Apakah kita perlu meninjau kembali identifikasi risiko dan keberhasilan tindakan pengelolaan risiko secara teratur? Untuk itu, evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa identifikasi risiko dan tindakan pengelolaan risiko tetap relevan dengan lingkungan bisnis yang berubah, di mana kita nantinya akan menetapkan jadwal evaluasi rutin setiap 6 bulan atau setahun sekali, di mana kita akan meninjau kembali identifikasi risiko, mengukur kinerja strategi pengelolaan risiko, dan menyesuaikan rencana tindakan jika diperlukan. Apakah akan ada laporan atau pembaruan berkala tentang hasil monitoring dan evaluasi kepada pihak-pihak terkait seperti Dewan Direksi atau pemegang saham? Ya, benar Anda. Kita akan menyusun laporan berkala tentang hasil monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dewan Direksi dan pemegang saham. Hal ini berguna agar dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko perusahaan. Terima kasih atas kontribusi dimasukkan dari semua pihak. Saya yakin dengan berbagai terkoordinasi dan teralat, kita dapat mengelola risiko dengan efektif dan melindungi keberlanjutan bisnis perusahaan. Sebelum kita mengenal bahas yang hari ini, mari kita recap hasil diskusi dan keputusan yang telah kita ambil pada hari ini. Yang pertama, kita telah berhasil mengidentifikasi resiko-resiko bisnis yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko pasar, operasional, dan juga teknologi. Kedua, kita telah mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, termasuk pilihan transfer risiko, mitigasi, retensi, diversifikasi, dan menetapkan tanggung jawab, serta tindakan konkret bagi setiap departemen dan unit bisnis. Ketiga, kita telah membahas perencanaan krisis, termasuk perencanaan tanggap darurat dan pengembangan rencana kontinuitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif pada operasional perusahaan dalam situasi darurat. Keempat, kita telah menetapkan modal dan mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko serta menjadwalkan evaluasi untuk meninjau kembali identifikasi risiko dan keberhasilan kinerja pengelolaan risiko. Terakhir, kita telah menekankan pentingnya budaya risiko yang berkelanjutan dan keterlibatan seluruh organisasi dalam manajemen risiko. Hal ini akan menjadi landasan yang kuat bagi perusahaan kita dalam menghadapi tantangan di masa depan nanti. Dengan demikian,
Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua peserta rapat atas kontribusi dan kerjasama yang telah ditunjukkan dalam menyusun strategi pengelolaan risiko yang tepat. Jadi dengan pendekatan yang arah dan keterlibatan seluruh organisasi, saya yakin kita akan mampu menghadapi risiko dengan lebih baik dan menghasilkan keberhasilan. Terima kasih. Baik, rapat hari ini kita tutup. Mari bergerak lanjut dengan